Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Melani dari kelas 1 BKID kelompok 2 Metodologi Studi Islam, akan menjelaskan materi mengenai makna Islam, prinsip-prinsip Islam, serta karakteristik Islam. Yang pertama yaitu makna Islam. Nah, sebelum kita mengetahui tentang makna Islam itu apa, kita itu harus tahu tentang arti kata Islam. Nah, kata Islam itu kita bisa melihat dari dua segi, yaitu segi bahasa dan juga segi istilah. Yang pertama dari segi bahasa, yaitu kata Islam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu salama, yang artinya selamat ataupun sentosa. Lalu kata salama ini berubah bentuk menjadi aslama, yang artinya menundukkan, patuh, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu dari segi istilah. Nah, dari segi istilah, Islam ini adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Nah, selanjutnya menurut para pendapat, yaitu ada Muhammad Ali dan juga Harun Nasution. Yang pertama, menurut Muhammad Ali, Islam itu adalah agama perdamaian. Maka di dalam Islam itu terdapat dua objek utama, yaitu yang pertama mengenai ketauhidan, yang kedua mengenai persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan inilah yang menjadikan umat manusia itu berdamai. Maka dikatakanlah agama Islam itu adalah agama yang mendatangkan kedamaian. Nah, selanjutnya menurut Harun Nasution, menurut beliau Islam itu adalah agama yang mana ajaran-ajarannya itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi ataupun rasul untuk disyiarkan ataupun didakwahkan kepada umat manusia di muka bumi ini. Nah, lalu apa sih makna dari Islam itu sendiri? Nah, dari mana kita bisa mengetahuinya? Yaitu dari beberapa dalil dalam Al-Qur'an dan juga para pendapat. Yang pertama dari dalil Al-Qur'an, Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kusempurnakan nikmat dariku untukmu dan telah kuridoi agama Islam sebagai agamamu. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, inna dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Nah, selain itu ada juga dari Quran surat Al-Imran ayat 85 dari fatwa Nasud Alad, dan juga ada dari pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Nah, dari Syekh Abdul Aziz bin Baz ini berpendapat bahwa makna Islam sendiri itu adalah berserah kepada Allah dengan mentauhidkannya, lalu patuh dan taat dengan penuh ketundukan dan juga perendahan diri. Nah, itulah makna dari Islam. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip Islam. Nah, ada 7 prinsip Islam. Yang pertama yaitu prinsip tauhid, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yang keempat prinsip kebebasan ataupun kemerdekaan, yang kelima prinsip kesamaan, yang keenam prinsip at-ta'awun, dan yang ketujuh prinsip toleransi. Nah, yang pertama yaitu prinsip tauhid. Nah, prinsip tauhid ini menyatakan bahwa kita manusia itu berada dalam satu ketetapan yang sama, yaitu dalam ketetapan tauhid, yaitu termaktub dalam syahadat, kalimat syahadat itu la ilaha illallah, di mana mempunyai makna yaitu menyerahkan diri ataupun berpasrah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana adalah satu-satunya Tuhan umat Islam. Nah, yang kedua yaitu prinsip keadilan. Nah, di dalam prinsip keadilan ini adalah bahwa Islam itu dalam semua hukum ataupun aturan-aturannya sudah adil. Seperti contohnya dalam hukum waris. Nah, hukum waris ini juga dalam pembagiannya itu sudah tentu dan pasti jelas adil. Nah, selanjutnya dalam prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, prinsip ini adalah untuk meningkatkan sikap kita ke dalam kebenaran, baik itu terhadap sesama manusia ataupun sikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu prinsip kebebasan ataupun kemerdekaan. Nah, prinsip ini adalah bahwa Islam itu memberikan suatu kebebasan kepada umatnya, seperti contohnya itu kebebasan dalam berpendapat.
Nah, selanjutnya yaitu prinsip kesamaan. Nah, jadi Islam itu sangat menentang tentang adanya perbudakan dan juga adanya penghisapan darah manusia di atas manusia. Nah, selanjutnya yang nomor 6 yaitu prinsip at-ta'awun. Nah, prinsip at-ta'awun ini yaitu menyuruhkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, kebenaran, dan bahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu adalah prinsip toleransi. Nah, prinsip toleransi ini adalah untuk umat manusia itu mendapatkan hak-haknya, yang mana hak-hak itu tidak menyimpang dari ajaran Islam dan juga tidak merugikan agama Islam. Nah, itulah ketujuh prinsip di dalam Islam. Nah, selanjutnya ada karakteristik dalam ajaran Islam. Yang pertama, karakteristik dalam bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kehidupan ekonomi, bidang kesehatan, bidang politik, bidang pekerjaan, dan juga bidang disiplin Islam sebagai disiplin ilmu. Nah, yang pertama yaitu karakteristik Islam dalam bidang agama. Nah, di dalam karakteristik ini, Islam itu meyakini adanya pluralisme. Nah, menurut Nurholis, pluralisme ini adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun sebuah aturan yang mana tidak dapat dirubah ataupun diingkari oleh makhluknya. Dan juga Islam juga meyakini adanya universalisme. Nah, universalisme ini adalah sebuah penyeruan untuk berbuat kebaikan, untuk mengajak tentang kesetiakawanan dan juga sebagainya. Nah, yang kedua yaitu dalam bidang ibadah. Nah, ibadah itu ada dua. Yang pertama ibadah secara umum dan juga secara khusus. Nah, di dalam karakteristik ini yang akan dibahas ataupun yang akan disangkut pautkan itu adalah ibadah yang khusus, di mana ibadah ini adalah sebuah ibadah yang sudah terperinci ataupun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pada hukum-hukum fikih tertentu ya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai umat Islam itu tidak boleh campur tangan terhadap ketentuan ataupun ketetapan aturan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dalam bidang akidah. Nah, akidah sendiri itu isinya itu ataupun prosesnya itu murni, dan dalam penerapannya yaitu ada misalkan dari syahadat. Nah, syahadat itu kan jadi kita melafalkan dengan lisan, lalu meyakini dengan hati, dan juga mengamalkan dengan perbuatan. Nah, itu dari karakteristik bidang akidah. Nah, selanjutnya karakteristik ilmu dan kebudayaan. Nah, dari karakteristik ini Islam itu mempunyai sifat terbuka, sifat akomodatif, dan juga sikap selektif. Nah, jadi pada Islam sendiri itu menerima ataupun terbuka akan adanya kebudayaan masuk ke dalam Islam, tetapi tidak semua kebudayaan yang masuk itu diterima oleh Islam, yaitu bersikap selektif. Jadi apabila kebudayaan-kebudayaan itu melenceng dari Islam ataupun merugikan Islam, maka kebudayaan tersebut tidak diterima oleh agama Islam sendiri. Nah, selanjutnya pada bidang pendidikan. Nah, pada bidang pendidikan Islam itu berpendapat bahwa pendidikan itu adalah hak bagi semua manusia yang berlaku sepanjang hayat. Nah, jadi bisa dibilang sebuah kewajiban untuk semua manusia itu untuk melakukan pendidikan. Nah, lalu Islam sendiri itu mempunyai kayak guru, terus kurikulum dan sebagainya dalam ilmu pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya itu dari bidang sosial. Nah, dari bidang sosial itu sebenarnya dari beberapa bidang-bidang yang disangkut pautkan terhadap Islam itu yang tadi saya sebutkan, semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, mensejahterakan umatnya. Nah, tetapi untuk secara khususnya di dalam bidang ini itu menyerukan untuk umat manusia itu untuk melakukan tolong-menolong dalam kebaikan, meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu dalam bidang kehidupan ekonomi. Nah, dalam bidang kehidupan ekonomi ini Islam itu menyuruh kita untuk
berbuat adil ataupun berbuat seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi tidak boleh berlebihan antara masing-masingnya. Jadi jadikanlah dunia sebagai alat ataupun sarana untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat kelak. Nah, selanjutnya yaitu di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini adalah di mana Islam itu memegang prinsip pencegahan lebih baik daripada mengobati, yaitu jadi kita itu harus bisa melakukan pencegahan diantaranya yaitu dengan membersihkan lahiriah kita dan juga batiniah kita. Lahiriah kita seperti membersihkan ataupun menjaga kebersihan lingkungan, pakaian, makanan dan sebagainya. Nah, untuk batiniahnya yaitu seperti penyakit hati kayak misal dari sifat dengki, sifat iri, sifat untuk mengadu domba, sifat untuk gibah dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu dari segi politik. Nah, dari segi politik Islam itu mengharuskan kita ataupun menyuruh kita untuk taat kepada perintah, tetapi perintah yang kepala pemerintah yang mentauhidkan Allah ataupun tidak melenceng dari ajaran Islam, yaitu ada referensinya dari Quran surat An-Nisa ayat 156. Nah, selanjutnya yaitu dari dalam bidang pekerjaan. Nah, dari bidang ini Allah Subhanahu wa taala ataupun Islam sendiri menyuruh kita untuk melakukan sebuah pekerjaan yang mana pekerjaan itu menjadi sebuah ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah itu tidak hanya semata-mata untuk mencari harta saja, mencari kesenangan ataupun hobi saja, tetapi diniatkan untuk juga memberikan manfaat kepada orang lain dan juga kepada diri kita sendiri. Yang intinya pekerjaan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu Islam sebagai disiplin ilmu. Nah, di mana menurut peraturan Menteri Agama RI tahun 1985 ada beberapa yang menjadi studi Islam, yaitu diantaranya ada ilmu Al-Quran, ilmu hadis, lalu ilmu fikih, tasawuf, dan sebagainya. Nah, itulah dari beberapa rangkaian materi. Nah, untuk kesimpulannya, jadi Islam adalah agama yang istimewa, agama yang sempurna, agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari prinsip-prinsip itu menjadikan diri kita untuk lebih yakin terhadap agama Islam, serta dari karakteristik-karakteristiknya menjadikan diri kita itu merasa bangga dan juga bersyukur telah dilahirkan dan juga ditumbuhkan di dalam ajaran Islam. Nah, mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.